Jangan dengarkan cerita ini kalau kamu sedang sendirian. Karena di Sambas ada satu kebun tua yang tidak pernah kosong. Meski tak ada orang di dalamnya, orang-orang bilang kalau kamu masuk tanpa pamit, tanah akan mengingat namamu. Dan jika kamu pulang terlalu malam, ada suara yang akan berjalan di belakang langkahmu. Bukan suara kaki, bukan juga hewan, tapi suara orang tua yang sudah sangat lama menunggu. Mereka menyebutnya Datok Kulub. Ia tidak membunuh. Ia tidak mengejar. Ia hanya memastikan kamu tahu di mana batasmu. Dan malam ketika satu orang tidak pernah kembali dari kebun itu, semua orang sadar. Cerita lama tidak pernah mati. Ia hanya menunggu orang yang berani menganggapnya dongeng. Tidak ada orang Sambas yang masuk kebun tua Parit Kulub setelah matahari tenggelam, bukan karena gelap, bukan karena binatang buas, tapi karena ada sesuatu yang tidak pernah tidur di sana. Malam itu, Jamal tetap datang. Parang di tangannya berkilat. Keringat di pelipisnya dingin. Ia sudah mendengar cerita itu sejak kecil. Tentang Datok berjubah tanah. Tentang suara yang memanggil dari balik pohon. Tentang orang yang masuk tanpa izin dan pulang tanpa tubuh. Jamal tertawa kecil. Cerita orang tua. Gumamnya, ayunan pertama, parangnya membuat daun kering berjatuhan. Ayunan kedua terhenti. Bukan karena takut, tapi karena Jamal merasa ada yang berdiri tepat di belakangnya. Napas itu berat, bau tanah basah, dan sebuah suara pelan, serak, sangat dekat berbisik. Kau sudah dipanggil pulang, tapi kau memilih tidak dengar. Parang Jamal jatuh. Pagi harinya, orang kampung hanya menemukan parangnya di bawah pohon tua. Tidak ada darah, tidak ada jejak kaki. Jamal tidak pernah kembali. Dan sejak malam itu, Datok Kulub mulai berjalan lagi. Desa Parit Kulub tidak besar. Ia hidup dari kebun, sungai, dan ingatan lama yang tidak pernah ditulis di buku manapun. Sungainya tidak deras, tapi airnya selalu bergerak, seolah membawa sesuatu yang tidak terlihat. Di desa ini, ada aturan yang tidak pernah ditulis, tapi tidak pernah dilanggar. Jangan bicara kasar di kebun tua. Jangan menebang pohon besar tanpa pamit. Jangan pulang larut melewati hutan sendirian. Anak-anak tidak tahu alasannya. Orang dewasa tahu, tapi memilih tidak menjelaskan panjang-panjang. Karena menyebut satu nama saja sudah cukup membuat malam terasa lebih berat. Datok Kulub. Tidak ada yang sepakat siapa dia sebenarnya. Sebagian bilang ia manusia yang bertapa dan tidak pernah mati. Sebagian lagi yakin ia bukan manusia sejak awal. Yang pasti Datok Kulub tidak tinggal di satu tempat. Ia adalah batas itu sendiri. Pak Saleh adalah orang tertua di Parit Kulub. Rambutnya putih semua, tangannya bergetar pelan, tapi matanya masih tajam. Ia tidak suka bercerita panjang, apalagi soal Datok Kulub. Tak semua cerita perlu lengkap, katanya sering. Yang penting kau tahu kapan harus berhenti. Setelah Jamal hilang, orang-orang berkumpul di surau. Tidak ada doa khusus, tidak ada teriakan, hanya diam yang panjang. Semua tahu Jamal salah. Ia masuk tanpa izin. Ia tidak pamit pada adat. Dan Datok Kulub tidak suka orang yang berpura-pura lupa. Seminggu setelah Jamal hilang, mobil hitam masuk ke desa. Debunya membuat ayam berlarian. Mesinnya terlalu halus untuk jalan kampung yang kasar. Orang itu turun dengan sepatu bersih dan senyum orang kota. Namanya Arman. Ia membawa peta, dokumen, dan kalimat yang selalu membuat orang kampung gelisah. Tempat ini punya potensi besar. Arman tidak datang dengan marah. Ia datang dengan keyakinan. Ia bilang kebun tua bisa dibuka. Ia bilang desa akan maju. Ia bilang cerita Datok Kulub tidak relevan lagi. Orang-orang menegur pelan. Pak Saleh bahkan datang sendiri.
Tanah ini ada yang jaga, katanya. Arman tertawa kecil. Kalau semua takut cerita lama, kita tidak akan kemana-mana. Hari pertama, tidak ada apa-apa. Mesin bekerja, pohon kecil ditebang, tanah dibuka. Hari kedua, anjing-anjing kampung melolong tanpa sebab jelas. Hari ketiga, Arman mendengar namanya dipanggil dari arah kebun. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Hari keempat, ia bermimpi. Dalam mimpinya, Arman berdiri di kebun tua. Semua pohon menghadap ke arahnya. Tidak bergerak, tidak bergoyang. Di tengah kebun, seorang lelaki tua duduk membelakangi. Jubahnya seperti tanah basah, rambutnya panjang dan kusut. Lelaki itu menghitung dengan jari yang panjang dan kaku. 1, 2, 3. Saat Arman terbangun, keringatnya dingin dan napasnya berat. Malam berikutnya, mimpi itu kembali. Hitungannya bertambah. Pada malam ketiga, lelaki itu berbicara tanpa menoleh. Aku tidak menghitung hari, aku menghitung niat. Pak Saleh datang lagi. Berhenti, katanya. Belum terlambat. Arman mulai gelisah, tapi egonya lebih besar dari takutnya. Aku tidak merusak, katanya. Aku membangun. Pak Saleh menatapnya lama. Tanah tidak membedakan itu. Malam itu, hujan turun tanpa angin. Arman melihat sosok berdiri di bawah pohon tua. Tidak bergerak, tidak mendekat, tapi jelas. Udara dingin. Senter Arman berkedip. Sosok itu akhirnya berbicara. Tanah ini tidak menolak manusia. Ia hanya menolak niat yang tidak tahu batas. Arman ingin lari. Kakinya tidak bergerak. Dato-Kulub tidak menyentuhnya. Tidak menyerang. Ia hanya menatap dan tatapan itu terasa seperti diukur. Keesokan paginya, Arman kehilangan suara. Mulutnya bergerak. Tidak ada bunyi. Ia pulang ke kota tanpa pamit. Sebulan kemudian, kabar datang pelan. Arman menghilang di proyek lain. Sendirian di tanah yang juga tidak meminta izin. Setelah Arman pergi, desa Parit Kulub terlihat seperti kembali normal. Mesin berhenti. Tanah yang sempat dibuka dibiarkan kosong. Orang-orang kembali ke rutinitas lama. Namun, ketenangan itu terasa tipis. Seperti kain tua yang menutup lubang besar, mereka yang peka mulai merasakannya. Udara maghrib terasa lebih berat. Suara sungai terdengar lebih dekat, seolah mengalir tepat di belakang rumah. Dan yang paling aneh, anjing kampung tidak lagi menggonggong saat malam. Mereka hanya duduk, menghadap ke arah kebun tua. Namanya Raffi. Usianya belum 30. Ia bukan orang aneh, bukan pula pemberani. Ia hanya sering pulang terlambat karena memancing di hulu sungai. Raffi tahu aturan. Ia tahu jalan kebun tua, bukan jalan pulang. Tapi malam itu langit mendung dan jalan sungai terlalu jauh. Sekali ini saja, gumamnya. Langkahnya cepat. Daun kering berbunyi di bawah kaki. Awalnya hanya suaranya sendiri. Lalu langkah lain, tidak keras, tidak jelas. Raffi berhenti. Langkah itu ikut berhenti. Kau siapa? Katanya pelan. Tidak ada jawaban. Ia melangkah lagi. Langkah itu ikut bergerak. Napas Raffi memburu. Lalu suara itu terdengar. Tidak dari depan, tidak dari belakang, seolah dari dalam tanah. Jalan ini bukan untuk pulang tergesa-gesa. Raffi berlari. Ia tidak menoleh. Pagi harinya, orang menemukan Raffi duduk di pinggir sungai. Matanya terbuka, tubuhnya utuh. Tapi rambut di sisi kanan kepalanya telah memutih seluruhnya. Raffi hidup. Ia masih makan, masih berjalan. Namun, sejak hari itu, ia tidak pernah bicara. Setelah matahari tenggelam, jika ditanya, ia
hanya menunduk. Dan setiap maghrib, ia menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Bahkan sebelum azan berkumandang. Kejadian Raffi membuat Pak Saleh akhirnya bicara lebih banyak. Ia memanggil beberapa orang muda ke balai kecil dekat surau. Tidak semua diundang, hanya mereka yang mulai merasakan datok kulub, bukan hantu, kata Pak Saleh pelan. Dan ia bukan pembunuh. Orang-orang saling pandang. Dulu, lanjutnya, ia manusia. Seperti kita, Pak Saleh bercerita tentang masa muda kakeknya. Tentang masa ketika parit kulub hampir habis ditebang. Orang-orang dari luar datang membawa uang, membawa janji. Sebagian penduduk setuju, sebagian menolak. Salah satu yang menolak adalah seorang lelaki tua bernama Kulub. Ia menjaga kebun kecilnya. Ia hidup sederhana. Ia tidak mau pindah. Ketika konflik memuncak, Kulub menghilang. Tidak ada yang menemukan mayatnya. Tidak ada yang melihat ia pergi. Yang tersisa hanya kebun yang tidak pernah rusak dan cerita yang mulai berubah. Sejak itu, kata Pak Saleh, tanah ini tidak pernah benar-benar kosong. Sejak malam Raffi ditemukan, tanda-tanda muncul satu persatu. Air, sungai, keruh. Padahal tidak hujan. Pohon tua di kebun mengeluarkan bau tanah basah seperti baru digali. Beberapa orang bermimpi jalan yang sama. Dalam mimpi itu, mereka berjalan sendirian di kebun tua dan selalu ada seseorang di belakang mereka. Tidak mengejar, tidak memanggil, hanya mengikuti. Setelah kejadian Darto, desa Parit Kulub tidak lagi sekadar takut. Ia menunggu. Orang-orang bekerja seperti biasa. Namun setiap langkah terasa diukur. Tidak ada lagi tawa keras di kebun. Tidak ada suara parang. Setelah matahari condong ke barat, bahkan anak-anak tanpa disuruh pulang sebelum senja. Seolah tanah sendiri sedang mendengarkan. Sari merasakan perubahan paling awal. Ia mulai bangun beberapa menit sebelum subuh tanpa sebab. Tubuhnya terasa berat, seolah tanah menariknya ke bawah. Kadang saat ia berjalan di halaman, ia merasa langkahnya bukan hanya miliknya sendiri. Ada irama lain, lebih tua, lebih pelan. Saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun, tanah di bawah kakinya selalu terasa hangat. Raffi semakin jarang keluar rumah. Jika ia duduk sendirian, ia menatap sungai lama sekali. Orang-orang tahu Raffi melihat sesuatu yang tidak mereka lihat. Suatu sore, Sari duduk di sampingnya. "Kau dengar apa?" tanya Sari pelan. Raffi menelan ludah. "Langkah," katanya singkat. "Selalu ada langkah." Pak Saleh tahu ia tidak bisa lagi menyimpan cerita. Ia mengumpulkan orang-orang desa di surau tua. Lampu minyak dinyalakan. Tidak terang, cukup untuk melihat wajah Datok Kulub. Katanya, bukan sekadar penjaga. Semua diam. Ia adalah orang yang ditinggalkan puluhan tahun lalu. Kulub hanyalah petani biasa. Ia tidak kaya, tidak berpengaruh. Namun, ia tahu tanah. Ia tahu kapan menanam, kapan berhenti. Saat orang-orang luar datang membawa uang dan janji, Kulub menolak. Tanah ini bukan barang, katanya. Ketika sebagian penduduk pergi, Kulub tetap tinggal. Ia menjaga kebunnya sendirian. Suatu malam, saat suara mesin mulai masuk, Kulub berdiri di tengah kebunnya dan berbicara pada tanah. Bukan doa, bukan mantra, janji. Kulub berkata, ia tidak akan pergi. Ia akan menjaga batas terakhir. Jika manusia lupa, ia akan mengingatkan. Jika manusia memaksa, ia akan berdiri. Tanah mendengar. Dan ketika pagi datang, Kulub tidak ada lagi. Yang tersisa hanya kebun yang tidak pernah
rusak. Dan rasa bahwa seseorang selalu berada di sana. Pak Saleh menarik napas panjang. Tidak ada penjaga yang abadi. Katanya, jika batas terus dilanggar, penjaga akan menular. Orang-orang mulai mengerti. Dato Kulub bukan kutukan. Ia adalah tanggung jawab yang berpindah. Malam itu, langit cerah tanpa bintang. Dato Kulub tidak datang dari kebun. Ia berdiri di jalan utama desa. Semua melihatnya. Wujudnya jelas. Lelaki tua berjubah tanah. Wajahnya bukan menakutkan, hanya sangat lelah. Ia memandang satu persatu. Tidak ada amarah, tidak ada ancaman, hanya penilaian panjang. Dato Kulub berbicara. Suaranya tidak keras, tapi semua mendengar. Aku sudah lama berdiri. Tanah bergetar pelan. Aku tidak ingin berjalan lagi. Ia menoleh ke arah kebun tua. Namun, batas terus dilupakan. Dato Kulub menoleh ke arah Sari. Tatapannya lama. Kau mendengar, katanya. Kau berhenti. Sari gemetar. Ia ingin berkata bahwa ia tidak siap. Namun, kata-kata tidak keluar. Tanah di bawah kakinya berdenyut pelan. Pak Saleh berlutut. Ia tahu apa arti semua ini. Penjaga lama telah terlalu lama berdiri dan tanah mencari yang mau mendengar. Bukan yang paling kuat, bukan yang paling berani, yang paling mau berhenti. Tidak ada upacara malam itu. Dato Kulub menghilang. Sepelan, ia datang. Namun, semua tahu keputusan belum selesai. Ia hanya ditunda. Desa Parit Kulub kembali sunyi. Terlalu sunyi. Karena mereka tahu ketika penjaga meminta digantikan, itu bukan tawaran. Itu peringatan terakhir. Malam setelah Dato Kulub menampakkan diri, tidak ada orang yang benar-benar tidur. Lampu-lampu dipadamkan lebih awal. Pintu ditutup rapat. Suara langkah sekecil apapun terdengar terlalu jelas. Bukan karena takut diserang, melainkan karena semua tahu tanah sedang menunggu jawaban. Sari duduk di lantai rumahnya. Ia tidak menangis. Ia hanya diam. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat kebun tua itu. Pohon besar, tanah lembab, dan sosok berdiri tidak jauh, tidak mendekat, tidak pergi. Menjelang subuh, Sari bangun tanpa suara. Ia tidak membangunkan suaminya, tidak berpamitan. Ia berjalan keluar rumah tanpa membawa apa-apa. Langit masih gelap, udara dingin menempel di kulit. Langkahnya pelan, tapi pasti. Seolah jalan itu sudah lama menunggunya. Saat matahari mulai naik, orang-orang menyadari Sari tidak ada. Pak Saleh langsung tahu. Dia dipanggil, katanya pelan. Tidak ada yang mengejar, tidak ada yang berteriak. Karena semua tahu ini bukan penculikan. Ini peralihan. Sari berdiri di bawah pohon besar di kebun tua Parit Kulub. Tanah di sana terasa hangat, tidak basah, tidak kering. Dato Kulub berdiri di depannya. Jubahnya seperti menyatu dengan warna tanah. Wajahnya jelas kini, bukan wajah makhluk gaib. Wajah manusia yang telah terlalu lama berjaga. Kau tidak harus tinggal, kata Dato Kulub. Suaranya lelah. Tapi, jika kau pergi, aku akan tetap berjalan. Sari menelan ludah. Apa yang terjadi jika aku tinggal? Tanyanya. Dato Kulub tidak langsung menjawab. Kau akan mendengar apa yang tidak ingin didengar manusia, kata Dato Kulub. Kau akan merasakan saat tanah dilukai. Kau tidak akan banner-banner sendiri, tapi tidak pernah
benar-benar bersama. Sari mengerti. Ini bukan kehormatan. Ini bukan kekuasaan. Ini beban yang diterima dengan sadar. Sari memejamkan mata. Ia memikirkan rumahnya, suaminya, desa yang perlahan ia cintai. Ia memikirkan kebun itu, pohon-pohon tua, tanah yang diam, tapi hidup. Aku tidak ingin kau terus berjalan, kata Sari pelan. Datok Kulup mengangguk. Tanah bergetar ringan. Tidak ada doa, tidak ada mantra. Datok Kulup berdiri di belakang Sari. Tidak menyentuh, ia hanya meninggalkan sesuatu. Bukan benda, bukan tanda di kulit, melainkan rasa. Saat matahari naik penuh, Datok Kulup tidak ada lagi. Hanya kebun dan Sari yang berdiri diam. Sari kembali ke desa. Menjelang siang, orang-orang melihatnya dan tahu ia bukan sepenuhnya orang yang sama. Langkahnya lebih pelan, tatapannya lebih dalam. Ia tidak bicara banyak, ia tidak menjelaskan apapun. Ia hanya berkata, jangan lupa pulang sebelum gelap. Tahun-tahun berjalan, tidak ada lagi orang hilang, tidak ada kejadian besar, namun aturan lama kembali ditaati. Orang pamit sebelum masuk kebun, anak-anak pulang sebelum senja. Tidak ada yang menertawakan cerita lama. Raffi tetap hidup tenang, rambut putihnya tidak kembali hitam. Darto hidup, tapi tidak pernah mendekati kebun. Pak Saleh meninggal dengan senyum tipis. Anak-anak baru mendengar cerita tentang Datok Kulup. Sebagian tertawa, sebagian takut. Orang tua tidak memaksa mereka percaya. Mereka hanya berkata, kalau masuk kebun, ingat, sopan. Jika suatu hari kamu berjalan di kebun tua Sambas saat senja dan merasa langkahmu diikuti, jangan lari. Jika kamu mendengar suara pelan berkata, pulanglah sebelum gelap. Itu bukan ancaman, itu peringatan. Karena Datok Kulup tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berganti cara menjaga. Dan selama manusia masih punya batas, penjaga akan selalu ada. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai benar-benar selesai. Semoga cerita Datok Kulup bukan cuma jadi hiburan, tapi juga pengingat bahwa ada batas-batas yang sebaiknya tidak kita langgar. Kalau kamu suka dongeng, cerita rakyat, dan kisah-kisah dari tanah kita sendiri, jangan lupa subscribe, tekan like, dan bagikan ke temanmu. Tulis di kolom komentar cerita daerah mana lagi yang ingin kita dongengkan. Karena selama masih ada yang mau mendengar cerita lama Indonesia, tidak akan pernah hilang. Sampai jumpa di cerita berikutnya.